Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nika Dekrupini dengan NIM 24095-11042 dari kelas A. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas streptokokosis dengan kasus meningitis pada babi. Penyakit meningitis pada babi disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus suis, yang merupakan bakteri gram positif yang dapat menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Penyakit ini dikenal dengan sebutan meningitis Streptococcus suis atau MSS. Dan penyakit ini termasuk penyakit zoonosis, yang artinya penyakit ini dapat menular dari babi ke manusia, terutama melalui kontak langsung atau memakan produk olahan babi yang terinfeksi. Streptococcus suis itu dapat menyebar melalui aliran darah atau septikemia dan dapat juga menyebabkan peradangan di berbagai bagian tubuh. Selain selaput otak, bisa juga di persendian atau poliartritis. Nah, meningitis ini bersifat endemik di negara-negara dengan populasi babi yang luas, termasuk Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya babi merupakan salah satu mayoritas ternak di Bali. Nah, dengan banyaknya populasi babi di Bali, memungkinkan penyakit ini terjadi pada ternak-ternak warga. Selain itu, di Bali juga terdapat banyak olahan babi, salah satunya yaitu lawar plek yang menggunakan darah babi. Nah, pada tahun 2023 silam, terdapat kasus warga yang terkena penyakit meningitis di Kabupaten Gianyar akibat mengkonsumsi olahan daging babi yang terinfeksi. Sebelum masuk pada penyakitnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait bakteri Streptococcus suis. Dimulai dari morfologinya, bakteri ini merupakan bakteri gram positif, berbentuk kokus berantai, berukuran 1 hingga 1,5 nanometer, dan bersifat fakultatif anaerob. Adapun taksonominya, filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Streptococcae, genus Streptococcus, dan spesies Streptococcus suis. Adapun faktor predisposisi, yaitu sanitasi buruk, lembab, pengap, stres, kelelahan fisik, dan kondisi kandang yang terlalu penuh. Kemudian ada sifat biokimia. Pada uji katalase, bakteri ini bersifat negatif. Pada uji laktosa, bakteri ini bersifat positif. Dan pada uji VP, bakteri ini bersifat negatif. Penyebab penyakit meningitis pada babi adalah infeksi bakteri Streptococcus suis. Bakteri ini adalah bakteri gram positif yang hidup di dalam tubuh babi dan dapat menyebabkan penyakit meningitis. Streptococcus suis terdiri dari berbagai serotipe. Dengan serotipe 2, bakteri ini dapat menyebabkan meningitis pada babi. Bakteri ini menyebar di dalam tubuh melalui peredaran darah atau septikemia dan dapat memicu peradangan dan berbagai organ termasuk selaput otak dan juga persendian atau poliartritis. Nah, penularan kepada manusia bisa terjadi melalui kontak langsung atau memakan produk olahan babi, terutama jika ada luka terbuka pada kulit, serta melalui konsumsi produk babi yang tidak matang atau mentah seperti darah segar dan juga daging setengah matang. Gejala yang dapat dilihat pada penyakit ini yaitu yang pertama demam tinggi yang tiba-tiba, yang kedua kaku kuduk atau leher kaku sehingga membuat babi tersebut sulit untuk menggerakkan kepala. Yang ketiga, kehilangan nafsu makan. Yang keempat, perubahan warna kulit menjadi kemerahan, sering disertai perdarahan kecil pada kulit hingga bercak yang lebih besar. Yang kelima, gangguan neurologis seperti kehilangan keseimbangan, gemetar, kejang, lumpuh sebagian tubuh, dan penurunan kesadaran. Yang keenam, peradangan pada persendian yang menyebabkan pincang atau artritis. Nah, beberapa babi dapat mati mendadak tanpa menunjukkan banyak gejala yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan juga komplikasi lain yang mungkin muncul adalah sepsis berat dan juga shock septik yang meningkatkan risiko kematian pada babi. Diagnosis awal biasanya berdasarkan gejala klinis yang khas, mendukung meningitis bakteri akut seperti demam, kaku kuduk, gangguan neurologis seperti kejang dan kehilangan keseimbangan, serta radang sendi atau artritis. Kemudian pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui isolasi dan identifikasi bakteri dari sampel darah, cairan cerebrospinal yang diambil melalui fungsi lumbal atau cairan sendi menggunakan kultur bakteri. Nah, jika ditemukan Streptococcus suis pada
kultur tersebut, hal ini dapat menegaskan diagnosis. Kemudian, hal lain yang dapat dilakukan seperti teknik molekuler seperti PCR yang semakin banyak digunakan untuk mendeteksi DNA bakteri secara cepat dan spesifik. Dan mungkin pemeriksaan tambahan seperti analisis darah dan cairan cerebrospinal untuk mendeteksi tanda infeksi dan peradangan. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian antibiotik yang efektif terhadap bakteri Streptococcus suis seperti penisilin dan juga cephalosporin. Nah, pada kasus yang ringan, monoterapi dengan penisilin dan ceftriaxone sudah cukup. Namun, pada kasus yang berat bisa diberikan kombinasi antibiotik. Kemudian, pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara menerapkan biosecurity yang ketat di peternakan, seperti menjaga kebersihan kandang, mendisinfeksi kandang dan peralatan secara rutin, dan juga membatasi akses orang yang keluar masuk area kandang. Selain itu, dapat juga memberikan pakan dan air minum yang sehat, serta bergizi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kekebalan tubuh babi. Dan untuk mencegah penularan terhadap manusia dapat dilakukan dengan mencegah atau tidak mengkonsumsi daging babi yang tidak matang atau olahan berbahan darah dan juga daging babi mentah oleh manusia untuk menghindari risiko zoonosis. Dapat ditarik kesimpulan, penyakit meningitis pada babi disebabkan oleh Streptococcus suis yang menginfeksi sistem saraf pusat melalui aliran darah, menyebabkan radang selaput otak dan peradangan pada persendian. Gejala klinisnya meliputi demam tinggi, kaku kuduk, perubahan warna kulit, menjadi kemerahan, kemudian gangguan neurologis seperti kejang dan kelumpuhan, serta pincang akibat radang sendi, dengan risiko kematian yang tinggi. Kemudian diagnosis ditegakkan melalui pengamatan gejala klinis, isolasi bakteri dari darah, cairan cerebrospinal atau cairan sendi, dan pemeriksaan molekuler seperti PCR. Kemudian penanganan utama melibatkan pemberian antibiotik seperti penisilin dan cephalosporin, perawatan sportif, serta isolasi hewan untuk mencegah penyebaran. Penanganan cepat dan pencegahan melalui biosecurity dan edukasi peternak yang sangat penting untuk mengendalikan penyakit dan mengurangi kerugian pada peternakan babi. Sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.